Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bunyi pertanyaannya yaitu, tolong jelaskan satu konflik antara Muslim yang menjadi salah satu faktor kemunduran pemerintahan di Spanyol. Jawabannya itu konflik antara Islam dan Kristen. Setelah melakukan Spanyol, para penguasa Muslim tidak menjalankan kebijakan Islam secara sempurna. Penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agamanya, mempertahankan hukum dan tradisi mereka. Penguasa Islam hanya mewajibkan mereka membayar upeti dan tidak memberontak. Kebijakan ini ternyata menjadi bumerang. Penduduk Spanyol menggalang kekuatan untuk melawan penguasa Islam. Pertentangan Islam dan Kristen tak pernah berhenti sampai jatuhnya kekuasaan Islam. Orang-orang Kristen selalu merasa bahwa kehadiran umat Islam merupakan ancaman bagi mereka. Setelah kekuasaan Islam melemah, satu persatu kota-kota yang dikuasai Islam jatuh ke tangan orang Kristen. Apakah jawaban dari kami dapat diterima oleh kelompok 1? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vika Sartika Muslimaka dari kelompok 15. Pertanyaannya itu, mengapa Husain bin Ali dibunuh? Penduduk Kufa yang semula daerah dijadikan pusat pemerintahan kekhalifahan merasa kecewa dengan kepemimpinan Yazid. Mereka mengharapkan perubahan, dan harapan itu mereka sandarkan kepada Husain. Mereka lalu meminta Husain untuk pergi ke Kufa. Surat pemerintahan yang diterima Husain, mereka menyatakan bahwa lebih dari 100 penduduk Muslim Kufa telah siap menerima kedatangannya. Mula-mula ia mengutus Muslim bin Aqil pergi ke Kufan untuk memperoleh keterangan yang pasti tentang keadaan yang sebenarnya. Kabar kedatangan Muslim bin Aqil ke Kufan dan rencana pembayat Husain sebagai khalifah terdengar oleh Yazid. Ia lalu mengganti kepada daerah Kufan Nu'man bin Bishyah oleh Ubaidillah bin Ziyad yang terkenal kejam. Situasi Kufan yang telah berubah drastis dan terbunuhnya Muslim bin Aqil tak segera diketahui Husain. Kabar yang ia terima lewat surat yang dikirimkan utusannya tempoh hari membuat Husain yakin untuk berangkat ke Kufan. Kufan pada 18 Zulhijrah tahun ke-60 Hijriah. Kabar kedatangan Husain dan rombongannya di dekat perbatasan Kufa disambut dingin penduduk Kufa yang konon lebih dari 100.000 orang menyatakan janji setianya kepada Husain. Rombongan Husain tiba di Karbala pada 2 Muharram 61 Hijriah yang dibawa pengawasan ketat pasukan berkuda utusan Ubaidillah bin Ziyad yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimiyah. Sementara Ubaidillah bin Ziyad, sang kepala daerah Kufa, kemudian menyiapkan pasukan tempur berkekuatan 4.000 orang dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada 10 Muharram 6 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi, tepat hari ini 1338 tahun lalu, 4.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerbu rombongan Husain yang hanya berkekuatan 72 orang. Pasukan Husain bertempur merengsek menghadapi hujan panah, lembing, tombak, dan ayunan pedang asukan musuh. Namun mereka akhirnya tumpas setelah pasukannya habis. Akhirnya Husain pun dibunuh. Perang Karbala merupakan kelanjutan dari riwayat panjang tentang perselisihan dan permusuhan kaum muslimin sepeninggalan Rasulullah. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima dari kelompok yang bertanya?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hikmah Akib, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya itu, mengapa Ibrahim bin Al-Walid kedudukannya sebagai khalifah tidak disepakati oleh kaum muslimin? Jawaban saya, Ibrahim bin Al-Walid menjabat sebagai khalifah ke-13 Daulah Umayyah menggantikan saudaranya Yazid bin Walid karena kondisi pemerintahan saat itu mengalami guncangan, sehingga naiknya Ibrahim sebagai khalifah tidak disetujui oleh kaum muslimin dan sebagian kalangan keluarga Bani Umayyah. Bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan di kalangan sebagian Bani Umayyah ada yang menganggapnya hanya sebagai gubernur, bukan sebagai khalifah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Selvina, perwakilan dari kelompok 11. Pertanyaannya, mengapa pada masa pemerintahan Muawiyah yang digantikan oleh anaknya Yazid mendapat perlawanan dari penduduk Kufah, Basrah, serta sahabatnya di Madinah, terutama di Makkah? Jawaban saya, Yazid adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 680 sampai dengan 683 Masehi, menggantikan ayahnya dan kemudian diteruskan putranya. Yazid berasal dari Bani Umayyah cabang Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah khalifah kedua yang ayahnya juga seorang khalifah. Kedudukannya sebagai khalifah tidak diakui beberapa tokoh muslim lantaran dianggap menyalahi perjanjian yang dilakukan oleh Muawiyah dan Hasan pada 661 Masehi. Yazid kerap digambarkan sebagai sosok yang buruk oleh sejarawan muslim lantaran gaya hidupnya yang tidak pantas untuk ukuran seorang pemimpin umat. Juga karena dipandang bertanggung jawab atas terbunuhnya cucu Nabi Muhammad Husain dan keluarganya dalam pertempuran Karbala, penjarahan Madinah setelah pertempuran Al-Harra, dan terbakarnya Ka'bah saat pengepungan Makkah pada tahun 683. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hartati. Pertanyaannya, bagaimana taktik yang digunakan pemimpin Bani Umayyah dalam meluaskan wilayah kekuasaannya? Apakah dalam pemerintahan Bani Umayyah itu ada orang-orang yang korupsi? Kalau ada, siapa-siapa aja nama koruptor tersebut? Baiklah, taktik yang digunakan pemimpin Bani Umayyah dalam meluaskan wilayah kekuasaannya yaitu pada masa pemerintahan Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah dilakukan ke timur dengan menaklukkan Tunisia, Khurasan sampai Sungai Okhus, dan Afghanistan sampai ke Kabul. Ini dilanjutkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan mengirim pasukan menyeberangi Sungai Okhus dan menaklukkan Balkanabad, Bukhara, Khawarizmi, Fergana, Samarkand sampai ke India dengan menguasai Balukistan, Sind, serta wilayah Punjab sampai ke Multan. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, perluasan wilayah dilakukan ke barat dengan menaklukkan Aljazair dan Maroko di Afrika Utara, Gibraltar, serta Cordoba, Seville, Elvira, dan Toledo di Spanyol. Jadi, kesimpulannya wilayah kekuasaan Bani Umayyah dalam ekspansinya dari timur ke barat adalah Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, Persia, Asia Kecil, dan Irak di timur, serta Afrika Utara dan Spanyol di barat. Selanjutnya, apakah dalam pemerintahan Bani Umayyah itu ada orang-orang yang korupsi? Kalau ada, siapa-siapa aja nama koruptor tersebut? Umar bin Abdul Aziz tidak segan memecat para pejabat dan penguasa yang zalim serta KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa pandang bulu. Salah satunya yaitu Yazid bin Muhallab, gubernur Khurasan, sebab tidak bisa membuktikan tuduhan penggelapan pajak dari kas provinsi. Sebagai hukuman, ia diasingkan ke Pulau Kiprus dan digantikan oleh Jarrah bin Abdullah.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dwi Kartika, yaitu pertanyaannya, mengapa Muawiyah menyerahkan angkatan laut di bawah pimpinan putranya Yazid untuk merebut Konstantinopel? Adakah keahlian khusus yang dimiliki putranya sehingga Muawiyah menyerahkan pimpinan angkatan laut pada Yazid? Jawabannya, Muawiyah juga memperkuat pertahanan dengan mengembangkan armada angkatan laut, sehingga ketika itu dia telah memiliki 1.700 buah kapal. Dia pernah menyerahkan angkatan laut itu di bawah pimpinan putranya Yazid untuk merebut Konstantinopel pada tahun 668 sampai 669 Masehi. Akan tetapi, usaha ini gagal karena pertahanan kota tersebut sangat kokoh. Akibatnya, banyak yang menderita korban jiwa dan kapal, sekaligus karena pihak musuh tetap dapat menggunakan bom Yunani. Sekian dari saya, terima kasih.